Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait dengan penjelasan BKN soal pengangkatan P3K menjadi PNS. Silahkan dicermati baik-baik. Artinya apa? Ada sih peluang Bapak Ibu ya, ada peluang untuk P3K bisa menjadi PNS, dan ini disampaikan langsung melalui penjelasan BKN Bapak Ibu ya di rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 dan juga Kemenpan RB. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Oke, di sini ada artikel ya yang menginformasikan yaitu penjelasan BKN soal pengangkatan P3K menjadi PNS, dan memang sudah dijelaskan ya oleh Bapak Haryomo Dwi Putranto langsung di hadapan Komisi 2 DPR RI di rapat dengar pendapat. Di sini dikatakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai negeri sipil sama-sama adalah merupakan aparatur sipil negara. Banyak P3 pun yang mendesak agar mereka diangkat menjadi PNS. Nah, di sini dikatakan oleh Mas Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek ya, bahkan pernah menyatakan adanya peluang guru P3K menjadi PNS. Lantas apakah memungkinkan P3K menjadi PNS? Nah, jadi Mendikbudristek atau Menteri Nadiem itu pernah mengatakan teman-teman ya, atau pernah menyatakan bahwa peluang guru P3K itu menjadi PNS ada. Nah, bagaimana kira-kira pendapat dari BKN? Nah, di sini kita bisa simak. Badan Kepegawaian Negara atau BKN memberikan penjelasan tentang mekanismenya. Pelaksana tugas Kepala BKN Bapak Haryomo Dwi Putranto mengatakan P3K bisa menjadi PNS tetapi ada prosedurnya, yaitu melalui tes. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ada peluang ya, artinya BKN mengiyakan bahwa P3K itu bisa menjadi pegawai negeri sipil, tetapi harus melalui prosedur resmi yang tersedia teman-teman, yaitu tentunya melalui tes ya. Logikanya kan seperti itu ya, melalui tes. Jadi intinya P3K tidak bisa diangkat secara otomatis menjadi calon PNS, kata Haryomo saat menyampaikan materi pada rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2024 di Jakarta. Nah, di sini dikatakan oleh beliau untuk diangkat menjadi CPNS, kata dia, P3K harus mengikuti semua proses seleksi bagi calon PNS. Dia menambahkan ASN P3K yang memenuhi syarat menjadi PNS bisa mengikuti seleksi CPNS 2024 yang akan digelar sebentar lagi. Nah, seperti itu logikanya teman-teman ya. Jadi P3K yang ngebet ingin menjadi PNS itu bisa Bapak Ibu ya, tapi harus ikut tes, harus ikut seleksi. Seleksi di mana? Yaitu tadi seleksi CPNS 2024 yang akan digelar sebentar lagi. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi sudah terjawab ya bahwa banyak isu-isu di luar bahwa P3K akan di PNS karena sebenarnya ada peluang, tapi harus ikut tes Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan tesnya menggunakan sistem komputer asistes ya BKN untuk seleksi kompetensi dasar SKD maupun seleksi kompetensi bidang SKB. Sebelumnya, Ketua ASN P3K Provinsi Riau Eko Wibowo menyampaikan sudah saatnya pemerintah memberikan penghargaan kepada guru. Menurut dia guru P3K seharusnya diangkat menjadi PNS, pegawai negeri sipil, dan bukan dibatasi kontrak. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, guru adalah profesi yang mulia, dia harus kontinu sistem kerjanya, bukan kontrak, ujar Pak Ekowi, sapaan akrab Eko Wibowo. Menurut Pak Ekowi, dengan diangkat menjadi PNS, maka guru P3K akan lebih tenang bekerja
tanpa dibayang-bayangi kekhawatiran masa kontrak habis. Sementara itu Ajun, seorang ASN P3K tenaga kesehatan, juga menyuarakan hal yang sama. Mantan Ketua Forum Honorer K2 Indonesia Kabupaten Ponorogo ini menyatakan P3K hanya namanya ASN tetapi perlakuannya berbeda. Menurut dia P3K seperti honorer yang pakai baju bagus, seperti itu ya. Nah, P3K juga mirip buruh yang sewaktu-waktu bisa diberhentikan oleh pemberi kerja. Pengalaman kerja belasan tahun kami hilang, begitu jadi P3K. Padahal honorer K2 yang diangkat PNS malah dihitung masa kerjanya, ucapnya. Nah, baik Ekowi maupun Ajun menegaskan P3K dari honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun sebaiknya diangkat PNS. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Oke, kemudian ditambahkan di sini itu sebagai pengganti atas pengabdian honorer yang selama belasan tahun digaji sangat rendah. Seperti itu Bapak Ibu. Ada beberapa yang perlu kami tambahkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Junimar tadi. Jadi untuk kasus Madinah dan 5 kabupaten kota di Sumatera Utara, Pak Pimpinan, itu sebetulnya sudah kita tindaklanjuti. Jadi kita sudah koordinasi dengan Polda Sumatera Utara, sudah ditetapkan tersangkanya, kepala dinas dan pejabat yang terkait. Bahkan PKN pernah menerima surat dari pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara agar mereka yang kemarin diluluskan karena SKT itu memang nilainya 30% itu dibatalkan. Tapi sampai sekarang kabupaten tersebut tidak membatalkan, maka kami mengambil tindakan mereka tidak kita tetapkan nomor NIP-nya dulu, kita hold karena ini belum selesai. Yang lainnya tetap jalan. Ini dari sebagai bentuk pertanggungjawaban agar tidak menjadi kegaduhan. Sementara mereka sebetulnya kalau dilihat dari nilainya itu sebelum ada SKTT itu memang di bawah dari mereka yang seharusnya lolos karena mungkin SKTT-nya tidak bagus. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan kebocoran soal, kami sampai saat ini belum menerima pengaduan Pak Pimpinan, karena soal itu sebetulnya sudah dieksekusi oleh BSSN. Jadi kami membuat bagaimana caranya supaya soal itu betul-betul aman, dan pada saat itu dilakukan seleksi, itu betul-betul hanya dari pihak-pihak BSSN dan pembuat soal yang tahu, yaitu konsorsium dari perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang ketiga, sewa laptop. Memang kita sewa laptop. Tidak mungkin kita mempunyai laptop tersendiri yang jumlahnya di beberapa titik lokasi sampai ribuan itu, maka kita sewa. Tapi pada prinsipnya kita akan memformat ulang. Yang dikhawatirkan tadi kalau misalnya soalnya itu jadi bocor karena sewa laptop, kita sudah format ulang. Sehingga harapannya memang tidak akan ada lagi laptop-laptop itu yang mungkin sudah dimasukkan soal-soal atau yang ada upaya-upaya yang tidak benar dari beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan ini sudah kita lakukan uji forensiknya, sehingga insya Allah laptop yang kita